Beberapa pertanyaan mengenai zihar. Apa hukuman menurut agama Islam orang yang menzihar? Allazina yuzahiruna minkum min nisaihim. Orang jahiliyah dulu kalau dia tak suka sama bininya, maka dibilangnya pundak bininya macam pundak emaknya. Ku tengok pundak engkau macam pundak emakku. Itu cara dia menzihar, menceraikan istrinya, menyamakan istri dengan emak. Emak tak boleh dihubungi kelamin, haram. Emak tidak boleh dibuat perbandingan dengan istri. Tapi kalau sekedar masakan kau ini enak betul lah macam masakan emakku, itu bukan benci, itu sayang. Hati-hati, maka orang mesti belajar fikih. Dulu kalau di Islamic Center Pangarayan, setiap malam Rabu maka ada 3 pengajian. Pengajian fikih dengan Ustadz Mawardi Muhammad Saleh, pengajian akidah dengan Ustadz Dr. Nixon Hussein, pengajian akhlak dengan Dr. Mustafa Omar, tablik akbar hadis dengan Ustadz Abdul Somad, ditambah lagi bonus dengan Profesor Alaidin Koto dan Ustadz Saidul Amin. Dulu begitu. 3 ini tidak boleh ditinggalkan. Ada kajian akhlak, ada kajian fikih, ada kajian akidah. Adapun masalah zihar, masalah tolak, masalah li'an, masalah rujuk, itu kajiannya masalah fikih nikah. Adapun kajian masalah membersihkan hati dari hasad, dengki, busuk hati, itu kajiannya akhlak. Adapun masalah tentang masalah berdukun, masalah syirik, masalah menduakan Allah, masalah jimat, itu kajiannya adalah akidah. 3 kajian tak boleh dipisahkan. Yang paling tinggi adalah akidah, yang kedua fikih, yang ketiga akhlak. Apa itu akidah? Wujud tidak baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Sifat 20. Wujud tidak baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat, ilmun ayat sama basar kalam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Yang kedua adalah masalah fikih, masalah sholat. Sebelum sholat ada suci, air suci mensucikan, air wudhu, tayamum, darah bisul, darah haid, darah jerawat, darah wiladah, mandi, segala macam, sholat, zakat, puasa, haji. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah akhlak, mensucikan hati. Jangan sampai kita hasad, busuk hati, dendam, kesumat. Jangan sampai berasal dari hasad, dengki, lalu kemudian menyantet orang, minta ke dukun, cinta ditolak, dukun bertindak. Membersihkan hati dari segala macam yang merusak hubungan. Ini 3 kajian jangan sampai hilang. Akidah, akhlak, fikih. Mohon penjelasan Ustadz tentang hukum sholat Jumat di masjid yang saling berdekatan. Ini Masjid Al-Azhar Kairo, ini Jalan Raya, ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain itu kepalanya dipancung. Satu riwayat menyebut kepalanya dibawa ke Mesir, dikuburkan di dekat masjid. Masjid yang ada di dekat itu namanya Masjid Sayyidina Al-Husain. Jaraknya cuma jalan saja. Ini Masjid Kepala Sayyidina Al-Husain, ini Masjid Al-Azhar Kairo, berdekatan-dekatan, tapi jamaahnya penuh, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu masjid satu belum penuh, dibangun masjid satu lagi, sehingga kurang jamaah Jumat dari 40 orang. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak sah. Itu 2 kemungkinan. Pertama, pejabat lewat atau orang meninggal. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan Allah Ta'ala, yang meninggal diampunkan Allah segala dosa-dosanya. Nah, jadi tentang masalah masjid berdekat-dekatan, silakan bangun masjid sebanyak-banyaknya. Jangan mati sebelum bangun masjid. Jangan nanti tetangga sebelah membangun tempat ibadah baru kita marah-marah. Kenapa nih banyak sekali? Kenapa banyak sekali? Kalian kenapa tak bangun masjid? Bangun masjid. Kalau di dalamnya cuma ada 5 sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sholat Jumat, namanya masjid jami. Dalam fikih cuma 2, masjid dan masjid jami. Tempat kita ada musola, ada surau, ada langgar. Orang Jawa di langgar tak mati.
Makanya kalau ada langgar surau musola, tak ada sholat 5 waktu, itu sebenarnya masjid. Tetap masuk tahiyatul masjid, tetap boleh iktikaf. Tapi kita sudah kadung menyebutnya surau langgar musola. Ya nggak apa-apa, silakan teruskan. Bangun masjid sebanyak-banyaknya, tapi ramaikan dengan sholat berjamaah. Tanah yang dibuat rumah akan dijual. Tanah lapangan sepak bola tandun tak ada jaminan 100 tahun lagi akan datang. Bisa jadi dibangun ruko, bisa jadi dibuat kolam renang, kolam pancing. Tapi yang dijamin sampai hari kiamat tidak akan diganggu orang adalah masjid dan musola. Luar biasa masjid nih Pak Ahmad. Memang bangunannya biasa aja Pak Ahmad, tapi atapnya warna biru Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bangunlah masjid. Doakan Ustadz Somad sebelum mati bisa bangun masjid. Amin. Supaya mengalir pahalanya. Bapak bangun rumah yang besar, megah, mewah, cantik. Setelah Bapak meninggal datang suami ibu yang baru, namanya Bronis, berondong manis. Bapak punya duit banyak, Bapak belikan ke mobil. Nanti mobil Bapak dipakai oleh suaminya yang baru. Apa yang akan kekal abadi? Yang kekal abadi adalah masjid. Bangun masjid, tapi jangan cuma bangun masjid, ramaikan dengan sholat berjamaah. Anak saya insya Allah dari Tandun 9 orang akan ke Al-Azhar Kairo Mesir. Allahu Akbar. Mohon doanya Pak Ustadz supaya perjalanan kami dipermudahkan Allah dan membawa ilmu yang berkah. Pesan saya kepada anak-anak Tandun yang akan ke Mesir, camkan baik-baik. Baik dari Tandun, Rokan Hulu, Riau, dari manapun berada, dari Sabang sampai Papua, kalian yang akan ke Mesir, camkan 5. Yang pertama, sukses tadi. S1, S2, S3. Jangan pulang sebelum doktor. Nanti kalau sudah pulang payah kuliah, biaya mahal. Sidang terbuka 20 juta, tertutup 20, buka tutup 50. Selesaikan S1, S2, S3 baru balik. Dulu Pak Ahmad buat peraturan tidak boleh ceramah di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan kecuali doktor. Dulu. Apalagi nanti zaman kalian pulang, Doktor Mawardi Muhammad Saleh, Doktor Saidul Amin, Doktor Mustafa Umar, Doktor Alaidin Koto, Doktor Nixon Husin. Satu-satunya yang boleh ceramah tak Doktor Abdul Somad. Saya memang dapat spesial dari Pak Ahmad. Abdul Somad LCMA lagi cemas mencari anak gadis dulu sebelum berbini. Jadi yang pertama, kalian mesti sukses tadi, jangan balik sebelum doktor. Yang kedua, jangan sekedar sukses kuliah saja, tapi membaca kitab dengan para ulama. Namanya talaki. Dengar elok-elok, talaki, bukan belaki. Talaki, baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, baca kitab Matan Takrib, baca Fathul Qarib, baca I'anatul Talibin, baca Mahalli, baca kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub, datang kepada para ulama, baca qiraat Hafs an Asim, baca qiraat Warsh, baca qiraat Kumbul, hafalkan Quran, baca qiraat Ibnu Katsir. Talaki. Karena kalau hanya sekedar S1, S2, S3 tak ada ilmunya. Tapi kalau talaki banyak ilmunya, seimbang antara isi. Jangan sampai masyarakat Riau pulang menunggu bom atom yang meledak. Ini ada anak Tandun balik dari Mesir, kami mengharapkan sesuatu yang wah luar biasa. Tiba-tiba pulang biasa-biasa saja. Mereka akan kecewa. Pertama, sukses tadi. Yang kedua, sukses talaki, hatam kitab-kitab kuning. Yang ketiga, sukses organisasi. Ikuti Persatuan Mahasiswa Riau di sana, namanya KSMR, Kelompok Studi Mahasiswa Riau. Ikuti organisasi Indonesia di sana, namanya PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia. Ikuti organisasi sosial kemasyarakatan di sana, ada namanya Nahdlatul Ulama, PCNU, ada namanya Muhammadiyah, ada namanya Al-Wasliyah, ada namanya Himmah, Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah, ada namanya PERTI,
Persatuan Tarbiyah Islamiyah, maka ikuti ormas-ormas supaya terbiasa menggodok, bermusyawarah, ADART. Mana tahu nanti pulang ceramah, jamaah banyak, bisa jadi bupati, gubernur, wali kota, tidak mustahil. Maka kita sudah terbiasa berorganisasi. Yang keempat, sukses metodologi. Pelajari bagaimana menghafal Quran cepat, bagaimana belajar bahasa Arab cepat, karena orang ingin mencari metode-metode. Metode baca kitab kuning cepat, metode bahasa Arab cepat, metode tahsin Quran cepat, metode tahfiz Quran cepat. Orang sekarang mau cepat. Zaman sekarang bukan cuma belajar cepat, hamil pun cepat. Zaman dulu 9 bulan 10 hari, sekarang lahir, nikah Januari, April lahir. Saking kan semuanya udah mau cepat, semuanya mau instan. Zaman dulu kita masak rendang, bumbunya, ambil kelapanya, digonseng, dimasak, 1 hari baru selesai. Zaman sekarang ambil ayam, pukul-pukul jadi, apa namanya, ayam penyet. Jadi orang mau cepat, metode cepat. Yang terakhir, yang kelima, sukses komunikasi. Orang tak tahu apa yang ada di kepala kita. Latihan menulis buku, latihan ceramah. Saya selama di Mesir tak ada ceramah, di Maroko tak ada ceramah, karena tak ada sesama mahasiswa Indonesia saja, tak ada orang Indonesia. Di Maroko orang Indonesia mahasiswanya 30, dikumpul semua orang Indonesia di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, cuma 70 orang. Tidak mungkin tablik akbar. Tapi sekarang bisa latihan, punya channel YouTube. Jadi adik-adik yang akan berangkat nanti sampai di Mesir, kalian punya channel YouTube, isinya buat vlog, video pendek, ceritakan ke kami di Tandun, bisa kami tonton nanti. Buat video pendek tentang Al-Azhar, buat video pendek tentang Masjid Husain, buat video pendek tentang Masjid Sayyidah Zainab, buat video pendek tentang Masjid Sayyidah Nafisah, buat video pendek tentang Sungai Nil, buat video pendek tentang makam Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Jadi banyak sekali nanti video yang bisa kalian buat. Buat channelnya apa? Anak Muda Tandun di Kairo. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nanti kalau sudah jadi video-videonya, kirim ke Ustaz Somad, nanti akan saya iklankan, saya posting di Instagram supaya kalian punya latihan. Ada yang ngomong tak pandai, grogi, menulis. Yang tak bisa bercakap, menulis juga komunikasi. Ada orang tak pandai ceramah tapi bukunya banyak, menulis. Yang tak bisa menulis, bercakap. Ada orang bisa dua-dua, bukunya banyak, ceramahnya banyak, mantap. Ada yang tak bisa ceramah tapi menulis, mantap. Ada yang tak bisa menulis tapi bisa ceramah, mantap. Tak bisa menulis, tak bisa ceramah, mati aja. Untuk apa kau hidup? Buang-buang waktu, buang-buang masa. Untuk apa sekolah jauh-jauh ke Mesir kalau cuma bermanfaat untuk diri sendiri? Pulang ke Tandun, pulang ke Riau. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Jangan semuanya pergi perang. Ta'ifatun, mesti ada satu orang. Liyatafaqahu fiddin, belajar agama. Banyak orang takut menyekolahkan anak sekolah agama. Nanti kalau anak saya sekolah ke Mesir mau makan apa? Nanti balik dari Mesir kerja apa? Orang tua saya termasuk yang nekat mengirimkan anak ke Mesir. Saya berangkat ke Mesir tahun 1998, krisis moneter, $1 20.000. Yang lulus 100 orang, yang berangkat cuma 74 orang, yang lain tak sanggup berangkat. Takut orang memberangkatkan anaknya. Ibu saya, bismillah tawakkalna 'ala Allah, berangkatlah kau nak, ku carikan berangkat. Tak ada pikiran saya pulang nanti akan duduk dengan bapak anggota DPR RI Komisi 8. Tak pernah terlintas di pikiran saya akan duduk dengan Bupati Rokan Hulu, dengan Gubernur Riau, dengan orang-orang besar. Tak ada. Kita belajar saja karena Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Pernah Ustaz bercerita-cerita akan menjadi dosen, akan mengajar di Brunei Darussalam. Cita-cita saya dulu cuma satu saja. Aku ingin membahagiakan bahagiakan orang tuamu, senangkan dia, jangan susahkan dia, jangan sikit-sikit telepon dia. Mau cari tiket, minta ke dia. Sampai ke Mesir galau, nelpon dia. Belum apa-apa, menelpon dia. Mau menikah, mak. Punya anak, mak. Mau lulus, mak. Mau mati, mak. Cucu lahir, mak. Lama-lama mati mak kita tuh gara-gara kita. Bahagiakan orang tuamu, insya Allah Allah akan memuliakanmu. Kesan saya ke rumah Bapak Dr. Haji Ahmad MSI di tepi sungai Batang Lubuh, Pasir Pengarayan.
Masuk saya ke rumah tinggi, lukisan emaknya besar sekali. Itulah kesan saya pertama kali. Oh, rupanya orang ini diangkat Allah karena dia memuliakan ibunya. Dibuatnya lukisan besar. Kami buat haul Hajjah Siti Fatimah binti Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, mursyid tarekat Naqsabandiyah Rokan Hulu, punya anak perempuan Hajjah Siti Fatimah, punya anak laki-laki Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. Muliakan orang tuamu, buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi anak-anakku, adik-adikku yang akan ke Mesir, saya berangkat ke Mesir 98, sekarang 2022, jarak kita 24 tahun yang lalu. Sudah 24 tahun yang lalu rupanya saya berangkat ke Mesir. Hari begitu cepat berlalu. Saya ini masa lalu, yang masa depan adalah kalian. Kalian yang akan melanjutkan dakwah di hadapan Allah SWT. Bagaimana Riau, bagaimana Pasir Pangarayan, bagaimana Tandun di masa akan datang, tergantung anak-anak Tandun yang akan berangkat 9 orang. Wali 9, Wali Songo dari Tandun akan berangkat ke Kairo, pulang. Kalian bisa jadi Musa, kalian akan seperti Nabi Musa dari Mesir. Tapi jangan lupa, kalau kalian main-main, kalian jadi Fir'aun yang pulang dari Mesir. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi da'i, menjadi Musa-Musa yang luar biasa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis yang mulia yang baik, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menyampaikan segala niat baik kita semua, bil khusus Bapak Dr. Haji Ahmad MSI, dijadikan Allah Tandun baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'al hadhihi sanatil mubarakati ahsanu min qabliha. Jadikanlah tahun 1444 ini lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Allahumma ij'alna minal mukhlasin. Jadikan kami hamba-hambamu yang Kau jadikan menjadi orang yang ikhlas. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan Tandun ini negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami orang-orang yang bersaudara karenamu ya Allah. La tada'alana dzamban illa ghafarta. Ampunkan segala dosa-dosa kami. Pulang kami dari majelis tablik akbar ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabta. Yang belum punya keturunan, berikan anak yang soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajta. Yang belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat baik bagi kami dan engkau ridha, maka tunaikan, tolong kami menunaikannya ya Allah. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Jadikan kami, anak kami, istri kami, suami-suami jadi orang yang menegakkan salat. Waj'alna minal mukhashi'in. Jadikan kami orang-orang yang khusyuk. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Kalau kami lupa, kami silap, kami salah, jangan hukum kami ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Jangan bebankan kami seperti beban orang-orang sebelum kami. Wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Jangan bebankan di pundak kami yang tak sanggup memikulnya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau saja penolong kami, tolong kami menghadapi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqasyu'ana wa ta'abbudana. Terima salat kami, terima sedekah kami, terima tabligh akbar kami, terima segala amal soleh kami, sempurnakan segala kekurangan kami. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Itu sekedar mengimbangi patun Pak Ahmad aja tadi. Terima kasih.
segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kegelapan, pulang dengan tenang, bersihkan lapangan tandun ini supaya kita tunjukkan Islam agama yang bersih. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.